Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 19 manajemen 1. Dalam video ini akan memaparkan tugas bisnis internasional mengenai bab 14, yaitu hubungan industrial dan manajemen SDM internasional. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Anissa Nadia Khairiyah, Indi Alfiyah, Hairunisa, Nisa Amelia, dan saya sendiri Celia Gladia. Nah, pada bab 14 ini ada 4 subbab pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian kebutuhan tenaga kerja manajerial internasional. Yang kedua, sistem perekrutan, seleksi, pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, penilaian kinerja dan kompensasi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kebutuhan tenaga kerja. Nah, untuk pembahasan yang pertama, mengenai pengertian kebutuhan tenaga kerja manajerial internasional akan dibahas oleh rekan saya, Anissa. Ya, teman-teman sekalian, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, kelompok kami akan menjelaskan tentang hubungan industrial dan manajemen sumber daya manusia internasional. Dan saya akan menjelaskan tentang pengertian kebutuhan tenaga kerja manajerial internasional. Nah, di era modern hari ini, perusahaan itu sudah semakin bergerak secara lebih global, ya, di mana semua hal yang berkaitan dengan proses bisnis itu diupayakan sedemikian rupa agar bisa terus bersaing di tengah-tengah persaingan bisnis global hari ini. Nah, dengan kondisi yang demikian, maka secara langsung maupun tidak langsung itu akan mempengaruhi perusahaan dan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Dan maka disinilah ya kebutuhan atau pentingnya kebutuhan tenaga kerja manajerial tenaga kerja manajerial internasional. Nah, perusahaan kan semakin bervariatif karena dalam bisnis internasional tentu perusahaan itu biasanya akan membuka cabang di negara-negara yang berbeda dari negara tempat perusahaan itu berasal. Nah, kondisi yang seperti itu, maka perusahaan akan membutuhkan manajemen sumber daya manusia untuk mendukung gitu kinerja dari perusahaan, ya. Dan tentunya pekerjaan manajemen sumber daya manusia itu akan juga semakin kompleks. Nah, aktivitas yang dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia itu adalah termasuk ya kegiatan merekrut tenaga kerja, baik tenaga kerja non-manager maupun tenaga kerja manajer, kemudian memberikan pelatihan, memberikan insentif, memberikan apresiasi tenaga kerja, dan sebagainya. Nah, namun ya dalam bisnis internasional, manajemen sumber daya manusianya ini akan bekerja lebih kompleks lagi gitu. Karena apa? Karena tempat ataupun negara tempat perusahaan beroperasi itu kan berbeda-beda. Nah, maka perusahaan akan menerapkan manajemen sumber daya manusia internasional untuk bisa memastikan kualitas tenaga kerja yang bekerja di perusahaan itu bisa benar-benar memberikan kontribusi terbaik dan memberikan layanan terbaiknya kepada konsumen di negara tempat perusahaan nanti akan beroperasi. Nah, selain itu, tim manajemen ataupun tim manajerial internasional itu harus memiliki keahlian meliputi pengetahuan tentang 4 hal. Pertama, lini produk. Kedua adalah keterampilan fungsional. Ketiga, pasar masing-masing negara di mana tempat perusahaan menjalankan bisnisnya. Dan yang terakhir adalah perusahaan strategi global. Nah, jadi supaya perusahaan bisa bergerak secara optimal, secara berhasil, maka tim manajerialnya tadi harus punya keahlian meliputi 4 hal tadi. Itu. Ya, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.
Baiklah, untuk subbab selanjutnya mengenai sistem perekrutan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan akan dipaparkan oleh rekan saya Indi Alfia. Untuk materi tentang sistem perekrutan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan dalam perusahaan internasional. Perusahaan internasional biasanya menggunakan 3 tipe perekrutan. Yang pertama yaitu Parent Country National atau PCNS, yaitu merekrut karyawan yang merupakan penduduk asal negara dari perusahaan berasal. Tipe ini digunakan dapat memberikan banyak keuntungan karena karyawan biasanya berbagi budaya umum dan latar belakang pendidikan antar karyawan lainnya. Perusahaan menggunakan PCNS ini untuk menempati posisi asing staf tingkat yang lebih tinggi dan bertugas untuk menghandle pasar di luar negara perusahaan berada. Tipe yang kedua yaitu Host Country National atau HCNS, yaitu merekrut karyawan yang merupakan penduduk tuan rumah atau penduduk di mana perusahaan berada. Perusahaan menekankan penggunaan HCNS ini untuk polisentris perusahaan, serta biasanya HCNS ini menempati posisi tingkat menengah dan rendah, tapi juga sering menempati posisi manajerial dan profesional. Tipe yang terakhir yaitu Third Country National atau TCNS, itu merekrut karyawan yang bukan berasal dari negara asal perusahaan dan bukan juga berasal dari negara perusahaan berada. Terkadang perusahaan sengaja mencari TCNS untuk menempati posisi tingkat tinggi seperti PCNS. Selanjutnya yaitu proses seleksi manajer dalam perusahaan internasional. Yang pertama yaitu mencari kandidat. Pada perusahaan internasional, merekrut manajer yang berpengalaman dapat melalui berbagai sumber. Yang pertama yaitu sumber umum, merekrut dalam perusahaan sendiri di antara karyawan yang sudah bekerja. Yang kedua yaitu mengidentifikasi calon manajer yang bekerja di perusahaan lain dengan menggunakan bantuan headhunter untuk menemukan calon kandidat. Selanjutnya yaitu headhunter mencari calon kandidat manajer yang berkualitas dan profesional dengan keterampilan sesuai bidang yang terkait. Proses yang ketiga yaitu calon manajer diidentifikasi untuk menemukan manajer terpilih. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan atau training adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan khusus yang berhubungan dengan pekerjaan dan kemampuan. Sedangkan pengembangan atau development yaitu pendidikan umum yang bertujuan untuk mempersiapkan karyawan maupun manajer dalam menangani tugas baru atau untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Sebelum perusahaan dapat melakukan pelatihan atau pengembangan, perusahaan harus menilai kebutuhan yang tepat antara karyawan biasa dan manajer agar mendapat hasil yang lebih maksimal. Subbab pembahasan berikutnya adalah mengenai penilaian kinerja dan kompensasi akan dijelaskan oleh rekan saya Nisa Amelia. Baik, untuk subbab selanjutnya yaitu penilaian kinerja dan kompensasi. Tugas penting lain dari manajemen SDM internasional terdiri dari menilai kinerja dan menentukan kompensasi dan tunjangan. Oleh karena itu, perekrutan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan cenderung berfokus pada isu-isu sebelum tugas dilakukan. Maka penilaian kinerja dan kompensasi melibatkan isu-isu yang terus-menerus terjadi dan membawa dampak terhadap tugas internasional yang sudah dilaksanakan. Menilai kinerja dalam bisnis internasional. Penilaian kinerja adalah proses menilai seberapa efektif seseorang melakukan pekerjaannya. Tujuan dari penilaian kinerja adalah memberikan umpan balik ke individu tentang kinerja mereka, memberi basis untuk memberi penghargaan ke orang-orang dengan prestasi terbaik, untuk mengidentifikasi area-area di mana diperlukannya pelatihan dan pengembangan tambahan, dan mengidentifikasi masalah-masalah area yang memerlukan perubahan. Penilaian kinerja terhadap manajer puncak perusahaan internasional harus didasarkan pada pemahaman perusahaan terhadap tujuan operasinya di luar negeri. Dalam menilai kinerja, sesungguhnya seorang manajer perusahaan harus mempertimbangkan penjualan, margin laba, pertumbuhan pangsa pasar, atau ukuran ataupun indikator lain yang dianggap penting. Kemudian menentukan kompensasi dalam bisnis internasional. Isu penting lain yang harus dihadapi oleh manajemen SDM internasional adalah menentukan kompensasi manajerial. Upaya tetap kompetitif, perusahaan harus memberikan paket kompensasi yang bagus bagi manajer di pasar tertentu. Paket ini meliputi gaji dan non-gaji yang ditentukan oleh kekuatan pasar tenaga kerja seperti permintaan dan penawaran tenaga manajerial, status pekerjaan, persyaratan lisensi,
profesi, standar hidup, peraturan pemerintah, peraturan pajak, dan beberapa faktor lainnya. Kompensasi dan penilaian kinerja untuk karyawan non-manajerial untuk berbeda-beda gitu di tiap negara, tergantung hukum, kebiasaan, dan budaya lokal. Dalam budaya individualistik seperti Amerika Serikat, orang akan melihat kinerja individual dan kemudian memberi kompensasi terhadap individu tersebut. Dalam budaya yang lebih berorientasi kelompok seperti di Jepang, orang akan menekankan pada proses melatih dan memotivasi kelompok dan kurang menekankan kinerja individual. Manajer SDM di setiap operasi di luar negeri harus mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pelaporan dan penilaian kinerja yang cocok untuk setiap kondisi kerja. Dengan adanya sifat alami pekerjaan yang dilakukan dan konteks budaya yang ada, paket kompensasi meliputi pemberian insentif dan juga program tunjangan selain gaji. Baiklah, untuk selanjutnya subbab pembahasan yang terakhir mengenai hubungan tenaga kerja, saya persilakan kepada rekan saya Arum untuk memaparkan mengenai materi tersebut. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan subbab berikutnya. Subbab berikutnya adalah mengenai hubungan tenaga kerja. Teman-teman, di setiap negara berbeda-beda peranan lebih dari setengah dunia di luar Amerika Serikat milik pekerja. Perlu diketahui teman-teman bahwa buruh Eropa jauh lebih penting daripada di Amerika Serikat. Buruh di banyak negara Eropa diselaraskan dengan partai politik dan nasib pasang surut serta aliran sebagai fungsi partai mereka. Saat ini kontrol pemerintah. Serikat pekerja atau pekerja serikat dalam upaya untuk dukungan tuntutan mereka. Tawar-menawar kolektif digunakan untuk membuat perjanjian antara manajemen dan serikat pekerja yang diatur. Nah, undang-undang yang mengatur proses namun pemerintah memainkan peran relatif pasif dalam membangun perjanjian ketenaga kerjaan. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan tenaga kerja. Jadi intinya hubungan tenaga kerja itu sangat relatif dengan undang-undang yang telah diatur oleh pemerintah. Namun di undang-undang yang diatur adalah pemerintah memainkan peran yang relatif pasif, artinya serikat pekerja lebih berperan daripada pemerintah, yang dimana aturan-aturan yang dibuat oleh serikat pekerja di kebanyakan negara itu berdasarkan atas persetujuan dan kesepakatan serikat pekerja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikianlah pemaparan dari kami mengenai bab 14 tentang hubungan industrial dan manajemen SDM internasional. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.